kembali lagi dalam acara Festival Dai Jilid 2 Kepulauan Selayar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan penampilan kedua dari 15 besar dai yang telah terpilih. Kita panggilkan Muhammad Zakwan dari SDIT Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan judul ciri-ciri anak soleh. Teman-teman, apakah kita ingin menjadi anak soleh-soleha? Ada 3 ciri yang harus kita miliki. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta terindah bukan kepada sesama manusia, bukan pula kepada harta benda, melainkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan inti keimanan. Karena cinta kepada Allah adalah sikap tunduk, patuh, dan beribadah hanya mengharapkan keridhoannya, dan mengutamakan Allah di atas siapapun dan apapun juga. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dengan demikian, cinta kepada Allah dan cinta karena Allah merupakan kesempurnaan iman seseorang. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama adalah meneladani beliau, mengamalkan sunnahnya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan adab-adab yang beliau contohkan kepada kita. Sebab Rasulullah merupakan teladan terbaik sepanjang zaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, sungguh akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti bahwa orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah dialah yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, cinta kepada kedua orang tua. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka dengan susah payah membesarkan kita, merawat dan mendidik kita. Maka wajib bagi seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai anak adalah berterima kasih kepada mereka dengan cara mencintai dan menyenangkan hati mereka. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mohon izin untuk berjihad. Maka Rasulullah bertanya ke pemuda tersebut, "Ahai walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kata pemuda tersebut, "Masih wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kesempatan mulia bagi seorang anak mendapatkan pahala berjihad adalah dengan berbakti kepada keduanya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi hadirin sekalian. Cinta kepada Allah inti keimanan, cinta kepada Rasulullah dengan menjadikannya teladan. Cinta kepada orang tua adalah kewajiban kita wujudkan dalam mencari keberkahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kedua dari adik kita Muhammad Zakwan. Tepuk tangannya lagi dong sekali lagi. Ya, langsung saja kita persilahkan kepada para dewan juri untuk memberikan komentarnya. Dipersilahkan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Muhammad Zakwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rilis nak ya. rilis. Ya, saya membayangkan ketika saya di SD, apa bisa begini atau tidak ya? Saya ketika ditanya biasanya kapan terjadi perang di Penegoro, karena kalau saya tidak tahu artinya, saya jawab saja kapan. Alhamdulillah, saya kira ini luar biasa. Sekali lagi, Ananda Muhammad Zakwan bisa tampil. Saya perhatikan sejak mulai dari 80 besar atau 80 kecil, kemudian sampai kepada 15 besar, suaranya cukup jernih. Saya kira hanya di YouTube jernih, ternyata aslinya juga jernih. Iya.
Ya, walaupun sedikit malu-malu kucing ya, malu-malu manusia ya. Jadi suaranya cukup jernih, diksi-diksinya juga, pilihan katanya cukup bagus. Saya mengutip, dia katakan begini: cinta terindah bukan kepada sesama manusia, cinta terindah bukan kepada harta benda, melainkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nauzubillah. Ini diksi yang luar biasa indahnya ini. Ditutup lagi dengan kata-kata cinta kepada Allah inti keimanan, cinta kepada Rasulullah dengan menjadikannya teladan, cinta kepada orang tua adalah kewajiban. Semoga Ananda Zakwan bisa tampil di 5 besar. Ya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nak Zakwan, bisa tersenyum lagi? Anda sudah sampai di sini, Anda sudah selesai, Anda sudah sukses. Jadi tersenyumlah dengan bahagia. Ya, baik. Intonasinya saya kira perlu kita apresiasi. Kadang suaranya itu besar, namun kemudian juga diiringi dengan suara yang perlahan. Itu bagus dan itu perlu dipertahankan. Kemudian apa yang disampaikan tadi mulai dari awal sampai kemudian di akhir ceramahnya, kita sebagai peserta atau audiens itu sangat paham dengan apa yang Anda sampaikan. Ini yang dibutuhkan sebagai seorang penceramah. Terima kasih. Assalamualaikum Nak Zakwan. Ya, sehat, saya yakin sehat. Nak Zakwan, kami tidak ragu lagi bahwa kami sudah punya pelanjut untuk jadi mubalik. Ya, kalau tadi Nak Miftah kader untuk mubalik, Nak Zakwan kader mubalik. Untuk sekedar saran dan kami mendoakan bahwa Nak Zakwan ini insya Allah akan jadi penceramah yang hebat, ya, jadi mubalik yang terkenal. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih ditingkatkan untuk bisa masuk di 5 besar nanti insya Allah. Dan kita semuanya mendoakan bahwa Nak Zakwan ini sehat senantiasa dan semua juga peserta diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum dan sedikit. Iya. Terima kasih banyak atas semua komentar yang telah diberikan. Semoga itu dapat memotivasi lagi nih Zakwan nanti bisa tampil di 5 besar. Amin ya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan ketiga dari peserta kita. Namun setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.